Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juwanda Tanjung dengan NIM 22160496. Di sini saya akan membahas tentang soal nomor 1 yang mana PT Gramen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Di tabel ini ada PDP awal yang mana di departemen permintaan tersendiri itu ada 500 unit, sedangkan di departemen penyelesaian itu ada 600 unit. Yang kedua ada tingkat penyelesaian bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, dan BOP. Di departemen permintaan itu ada 100%, ada 3/4, ada 1/5. Sedangkan di departemen penyelesaian tersendiri ada 100%, 2/3, dan 3/4. Sedangkan di produk masuk dalam proses atau PDP-nya tersendiri, di departemen permintaan itu tersendiri ada 9.100 unit. Sedangkan di departemen penyelesaian tersendiri itu tidak ada seperti di tabel ini. Sedangkan di produk selesai ditransfer ke departemen finishing itu ada 8.200. Sedangkan departemen penyelesaian juga tidak ada. Sedangkan produk selesai ditransfer ke gudang itu tidak ada. Sedangkan departemen penyelesaian itu masih dicari. Sedangkan PDP akhirnya tersendiri di departemen permintaan itu ada 900 unit, sedangkan di departemen penyelesaian itu ada 350 unit. Ada tingkat penyelesaian bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, dan BOP. Di departemen permintaan itu ada 100%, ada 1/3, dan ada 1/6. Sedangkan di departemen penyelesaian tersendiri itu ada 100%, ada 1/7, ada 25. Produk hilang akhirnya itu ada 300 unit di departemen permintaan, sedangkan di departemen penyelesaian tersendiri ada 250 unit. Sedangkan produk rusaknya di departemen permintaan itu ada 200, sedangkan departemen penyelesaiannya ada 50 unit. Sedangkan produk hilangnya departemen permintaan itu tidak ada, sedangkan di departemen penyelesaian itu ada 50 unit. Produk harga pokok PDP awal, harga produk selesai dari departemen mixing itu tidak ada, sedangkan di departemen penyelesaian tersendiri itu ada 3.240. Sedangkan harga pokok PDP awal di harga produk selesai dari departemen mixing itu tidak ada di departemen permintaan, sedangkan di departemen penyelesaian itu ada 3.240. Sedangkan di bahan baku langsungnya itu di departemen permintaan ada 645.000, sedangkan departemen penyelesaian tersendiri itu ada 660. Biaya tenaga kerja langsung atau disingkat dengan BTTL di departemen permintaannya ada 1.035 rupiah, sedangkan di departemen penyelesaian itu ada 470. Sedangkan di biaya overhead atau BOP-nya tersendiri di departemen permintaannya itu ada 120, sedangkan departemen penyelesaiannya ada 360. Beban produksi periode ini bahan baku langsungnya di departemen permintaan ada 18.200, sedangkan departemen penyelesaiannya itu ada 16.300. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung departemen permintaannya ada 25.875 rupiah, sedangkan departemen penyelesaiannya sendiri ada 24.150. Sedangkan biaya overhead atau BOP-nya tersendiri di departemen permintaan itu ada 17.500, sedangkan departemen penyelesaiannya tersendiri itu ada 16.170. Yang diminta di soal itu yang pertama buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang bagian B-nya ada jumlah jurnal untuk transaksi berikut.
Jawabannya yang bagian A, departemen permintaannya di PDP awalnya itu ada 500 unit, yang mana 500 unit ini terdapat di tabel soal, sedangkan 100%, 3/4, dan 1/5 ini juga terdapat di tabel soal. Begitu juga dengan 9.100 unit, sedangkan ini terdapat dari soal, yang mana soalnya ini PDP awalnya, tingkat penyimpanan bahan baku, BTKL, dan BOP-nya. Sedangkan produk hilang akhirnya itu ada 300 unit, produk rusaknya ada 200 unit, produk dalam proses belum selesainya itu ada 900 unit, dan 100%, 1/3, dan 1/6. Sedangkan di departemen penyelesaiannya lagi, PDP awalnya ada 600 unit, 100%, 2/3, dan 3/4, yang mana ada 8.200 per unit. Sedangkan produk hilang tersendiri itu ada 260 per unit, sedangkan produk rusaknya itu ada 550 per unit, yang mana ini semua terdapat di tabel soal. Selain itu juga ada produk dalam proses belum selesai 350 unit, yang mana ada 100%, 1/7, dan 2/5. Sedangkan di gudang setelah diselesaikan ini transfer ke gudang, yang mana di gudang barang jadinya itu ada 8.090 produk langsung baik. UE FIFO produk selesai transfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir dan ditambah produk rusak. Teman permintaannya UE BBL-nya itu ada 8.200, yang mana ini dapat itu dari sini produk selesai terdapat ke dapat di sini sendiri. Sedangkan ditambah 900 dikali 100% dikurang 500 dikali 100% ditambah 300 tambah 200, maka totalnya itu ada 9.100. UEBTKL nya tersendiri itu ada 8.200 ditambah 900 dikali 1/3 dikurang 500 dikali 3/4 ditambah 300 ditambah 200, maka totalnya adalah 8.625 rupiah. Sedangkan di UEBOP tersendiri itu ada 8.200 ditambah 900 dikali 1/6 dikurang 500 dikali 1/5 ditambah 300 ditambah 300, maka totalnya itu ada 8.750. Selain itu ada UE FIFO, yang mana produk selesai ditransfer dan ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dan dikali tingkat penyelesaian. Departemen penyelesaian tersendiri itu ada UEBBL, yang mana UEBBL ini 8.090 ditambah 350 dikali 100% dikurang 600 dikali 100% ditambah 260, maka menghasilkan 8.150. Sedangkan UEBTKL nya sendiri ada 8.090 ditambah 350 dikali 1/7 dikurang 600 dikali 2/3 ditambah 260 ditambah 50, maka menghasilkan 8.050. Sedangkan di UEBOP tersendiri itu ada 8.090 ditambah 350 dikali 2/5 dikurang 600 dikurang 600 dikali 3/4 ditambah 260 ditambah 50, maka menghasilkan 8.900, yang mana ini semua terdapat di tabel soal. Yang ini dimasukin dengan harga yang ini tambah yang ini tambah yang ini, maka PT Gramel laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018, yang A-nya ada data produksi dalam proses awal 100%, 75%, dan 20%, yang mana itu ada 500 per unit. Sedangkan produk masuk dalam proses itu ada 9.100, maka hasil dari produk dalam proses awal ini ditambahin sama produk masuk dalam proses, maka menghasilkan 9.600. Sedangkan produk selesai dari transfer ke Departemen Penyelesaian ada 8.200 per unit,
produk hilang akhirnya ada 300, produk rusak normalnya ada 200, produk dalam proses akhirnya ada 100%, ada 1/3 dan ada 1/6. Yang mana total keseluruhan ini semua 9.600, yang mana ini terdapat pada tabel soal. Selanjutnya di tabel ini ada biaya yang dibebankan, total biaya UE dan beban produk UE. Yang pertama ada biaya PDP awal, yang mana angka 1.800.000 ini terdapat pada soal. Yang kedua ada beban produksi periode, yang mana di beban periode ini ada bahan baku langsung, yang mana dengan total biaya itu ada 8.200, di UE-nya tersendiri itu ada 9.100, di beban produksi UE-nya ada 2. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL-nya tersendiri itu di total biayanya ada 25.875 rupiah, sedangkan di UE-nya tersendiri itu ada 8.625 rupiah, dan di beban produksi UE-nya itu ada 3. Sedangkan di biaya tenaga kerja langsung atau BTKL-nya itu ada di total biayanya itu ada 17.500, di UE-nya tersendiri ada 8.750, di beban produksinya ada 2. Sedangkan total biaya keseluruhan ini ditotalin maka dapat 63.375 rupiah, sedangkan di UE-nya sendiri kok totalin dan di beban produksi UE-nya itu ada 7. Selanjutnya biaya diperhitungkan. Yang pertama biaya produksi transfer sampai penyelesaian itu biaya PDP awal, yang mana 500 unit tadi dari tabel dihasilkan maka dapat 8.200, ditambah biaya yang diserap bulan sekarang. BBL 500 unit tadi dikalikan dengan UE yang telah kita cari, beban UE yang telah kita cari di tabel sebelumnya. PTKL-nya yang 500 unit tadi kita kalikan dengan 100 atau 3/4 dikali 3, yang mana tambahkan bebannya tadi maka dapat 375. Sedangkan di BOP-nya ada 500 unit dikali 100% atau 1/5 dikali 2 maka dapat hasilnya 800. Selanjutnya ada biaya produk untuk periode ini, yang mana 8.200 dikurang 500 unit yang telah kita cari, ditambah total beban UE-nya maka menghasilkan 53.900, maka total yang telah kita cari yang ini tadi semuanya ditambahin maka dapat 56.875 rupiah. Selanjutnya ada biaya produk yang ditransfer departemen sebelum disesuaikan dan penyelesaian. Yang bagian A-nya ada biaya produk hilang akhir, yang mana 300 unit terdapat dalam soal dikali 7 maka menghasilkan total 2.100. Sedangkan di biaya produksi rusak normal 200 unitnya dikali dengan UE yang telah kita cari menghasilkan 1.400, maka totalnya ini menghasilkan 3.500. Lalu biaya produksi yang ditransfer ke departemen penyelesaian setelah disesuaikan mendapatkan yang ini tadi, total ini ditotalkan maka mendapatkan hasil 37 rupiah. Yang kedua ada biaya atas produk dalam proses akhir atau 900 unit, yang mana PBL-nya 900 unit dikali 100% dikali 2, yang mana hasilnya itu ada 1.800. Begitu juga dengan BTKL-nya 900 unit dikali 33/3 dikali 3 maka menghasilkan 899,1. Kan BOP-nya ada 900 dikali 16,6% dikali 2 maka menghasilkan 298,8. Jadi total biaya yang diperhitungkan keseluruhannya itu ada 2.997,9. Maka C1 yang kita dapatkan tadi kita tambahkan dengan C2 maka menghasilkan 56,875 rupiah ditambah dengan 2.967,9, maka totalnya itu menghasilkan 63,375. Selanjutnya ada PT Gramen, yang mana laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018.
data produksi, yang mana produksi dalam proses awal 100%, 1/2 dan 2/5 itu ada 600 unit. Sedangkan produk masuk dalam proses itu ada 8.200 per unit. Maka total ini ada 8.800 per unit. Sedangkan di produk selesai transfer ke gudang itu ada 8.090 per unit. Produk lagi baiknya ada 8.090. Sedangkan produk hilangnya itu ada 50 per unit. Sedangkan produk rusaknya itu ada 50 per unit juga. Produk hilang akhirnya ada 260 per unit. Produk dalam proses akhir 100%, 1/3 dan 1/6 ada 350 per unit. Maka semua totalnya itu ada 8.800 per unit. Yang mana biaya dibebankan yang pertama itu ada biaya PDP awal. Di total biayanya itu ada 4.730, sedangkan di UE-nya 0, di bebannya juga 0. Yang kedua ada beban produksi untuk periode ini. Biaya yang diterima di Departemen Permintaan sebelum penjualan itu ada 60.375 di total biaya, sedangkan di UE-nya itu ada 8.200, di bebannya itu ada 7.363. Biaya produk yang hilang awal di total biayanya itu tidak ada, di UE-nya 50, di bebannya juga tidak ada. Biaya produk terima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian itu ada 60.375 di total biaya, sedangkan di UE-nya tersendiri itu ada 8.150, di bebannya itu ada 7.407. Bahan baku langsung itu ada 16.300, biaya tenaga kerja langsungnya ada 24.150, BOP itu ada 16.170. Total biaya yang dibebankan yang telah kita hitung ini, jadi totalnya itu 121.725. Di UE-nya itu ada 7.840, 7.740, 7.780. Sedangkan di beban bahan baku langsungnya, biaya tenaga kerja langsungnya, BOP-nya itu ada 232, maka totalnya itu ada, kalau kita totalin semuanya itu ada 14.407. Yang bagian C-nya biaya diperhitungkan. Yang pertama itu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian ada 8.090 per unit. Biaya PDP awalnya itu ada 600 unit, 4.730. Tambah biaya yang diserap bulan sekarang, BBL-nya itu ada 600 unit dikali 0 dikali 2, BTKL-nya ada 600 unit dikali 100%, 2/3 dikali 3, maka 594 hasilnya. Kan BOP-nya ada 600 unit, ada dikali 100%, dikurang 3/4, dikali 2, maka maksudnya 300. Maka totalnya ini tadi, setelah kita hitung ada 894. Biaya produk untuk periode ini ada 8.090 per unit, dikurang 600 per unit dikali 14, total yang dari sini tadi, maka menghasilkan 107.90843. Setelah itu biaya produk yang ditransfer ke gudangnya di kreditnya itu ada 113.53243, yang mana ditotalin yang ini tadi. Penyusunnya ada biaya produk hilang akhir 260 unit dikali 14.407, yang mana totalnya itu ada 3.74582. Biaya produk rusak normal 50 unit dikali 14.07, yang mana 7.2035. Maka totalnya itu ada 4461711799860. Yang kedua ada biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit, biaya diterima dari Departemen Permintaan 350 dikali 7407 menghasilkan 259.245. BBL-nya 350 unit dikali 100 dikali 2 700. BTKL-nya 350 dikali 1/7 dikali 3 menghasilkan 150. BOP-nya 350 dikali 2/5 dikali 2 menghasilkan 280. Maka total keseluruhannya ada 37245. C1-nya ditambah dengan C2-nya, yang mana yang ini tadi hasilnya dari sini tambah yang ini mendapatkan 121.726. Selanjutnya ada jurnal. Yang pertama itu ada jurnal mencatat bahan produksi pada Departemen Permintaan. PDP
dikurang departemen permintaannya di debitnya ada 61.575, sedangkan BBL, BTKL, BOP-nya di kreditnya itu ada 18.225.000, 17.500. Jurnal keduanya ada jurnal untuk mencatat harga pokok departemen permintaan ke departemen penyelesaian. PDP dikurang departemen penyelesaian sendiri itu di debitnya ada 60.375, sedangkan PDP dikurang departemen permintaan di kreditnya itu ada 60.375. Jurnal ketiganya itu ada jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian, di mana PDP dikurang departemen penyelesaian itu di debitnya ada 56.620, sedangkan BBL, BTKL, BOP itu di kreditnya sendiri ada 16.300, ada 24.150, ada 16.170. Jurnal keempatnya ada jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang, yang mana persediaan barang jadi di debitnya itu ada 117.998.60, sedangkan PDP departemen penyidikan itu ada 117.998.60.